Selamat sore untuk kita semua. Saya Rinel Tobe, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang yang pertama, penggunaan tanda baca dan contoh, yang kedua, kaidah dan contoh dalam bentuk dan diksi, yang ketiga, kalimat-kalimat yang tidak efektif. Yang pertama, penggunaan tanda baca dan contoh. Pengertian tanda baca. Tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi. Fungsi penggunaan tanda baca untuk menjaga keefektifan komunikasi. Pemberian tanda baca yang dapat membuat arti kalimat menjadi berbeda. Jenis-jenis tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda baca yang satu ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat. Tanda titik menjadi penanda akhir dalam sebuah kalimat. Namun, ada juga beberapa ketentuan penggunaan tanda baca titik. Tanda titik juga bisa digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah, juga memisahkan waktu atau jangka waktu dalam daftar pustaka. Contohnya, nenekku meninggal 2 bulan yang lalu. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan dalam banyak konteks dan bahasa umumnya sebagai pemisah. Menurut Oxford English Dictionary, kata ini bermula dari bahasa Yunani, koma, yang faedahnya sesuatu yang dipotong atau klausa pendek. Tanda koma bisa digunakan untuk memberi tanda jeda kalimat. Membaca tanda koma juga yang benar yaitu dengan berhenti sebentar, selanjutnya bisa mengambil nafas dan meneruskan bacaan kalimat pada kalimat berikutnya. Contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang ketiga, tanda titik dua adalah tanda baca yang dilambangkan dengan 2 titik berukuran yang sama yang ditempatkan di tengah garis vertikal yang sama. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Yang keempat, tanda tanya. Penggunaan tanda tanya sesuai kaidah hanya digunakan pada akhir kalimat tanya dan digunakan untuk menandai bagian kalimat yang digunakan. Contohnya, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan imbuhan dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya, HUT RI ke-76. Yang keenam, tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, tetapi anak-anak masih membaca buku. Yang ketujuh, tanda pisah. Membatasi penyisipan kata atau kalimat yang apabila tidak dibaca, tidak mengubah makna. Contohnya, keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Yang kedelapan, tanda elipsis digunakan dalam kalimat yang terputus-putus. Contohnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Yang kedua, kaidah tentang bentuk dan diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan agar mendapat hasil yang tertentu. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Dengan begitu, lawan bicara akan lebih mudah mengerti apa yang disampaikan. Contohnya yang pertama, kenapa kamu selalu mengajukan janji dengan kami? Contoh kedua, pelaku pengerusakan itu sudah diamankan polisi. Yang ketiga, setelah kami mengetahui siapa pelakunya, dia berkilah untuk menutupi kesalahannya. Yang keempat,
Hari ini aku pergi ke pantai bersama dengan teman-temanku. Udara di sana sangat sejuk dan pepohonan sangat lebat. Yang kelima, bunga itu sangat enak dilihat saat pagi hari. Pembentukan kata. Pembentukan kata berdasarkan proses morfologis sebagai berikut. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan. Contohnya ke tambah pahit, tambah an sama dengan kepahitan. Reduplikasi atau proses pengulangan kata adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contoh, mencari, menjadi, mencari-cari. Komposisi atau pemajemukan atau perpaduan adalah penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk kata. Contohnya, mata tambah pelajaran sama dengan mata pelajaran. Pembentukan kata berdasarkan non-morfologis bisa dilakukan dengan dua cara. Di antaranya, abreviasi adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian kata atau kombinasi kata sehingga jadilah bentuk baru. Kata lain, abreviasi adalah pemendekan. Hasil proses abreviasi disebut kependekan. Contohnya DKI, Daerah Khusus Ibu Kota, FI, SIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perubahan bentuk kata melalui perubahan bentuk kata dapat disebut proses pembentukan kata secara non-morfologis. Contohnya, proses perubahan dari asal kata banteras menjadi berantas. Yang ketiga, kalimat tidak efektif. Ngebut adalah ibadah. Semakin ngebut, semakin dekat dengan Tuhan. Kalimat ini dikatakan tidak efektif karena adanya pemborosan dalam penggunaan kata dan adanya ketidaktepatan bentuk kata. Analisis menjadi kalimat efektif, yaitu kebut adalah ibadah. Semakin kebut, semakin dekat dengan Tuhan. Contoh yang kedua, setiap mereka bertemu, mereka tidak jarang pasti selalu berkelahi. Analisis menjadi kalimat yang efektif saat mereka bertemu, mereka pasti berkelahi. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih banyak dan selamat sore untuk kita semua.